Halo adik-adik semua, kita kembali lagi di video hari ini mengenai PowerPoint. Oke, adik-adik semua, sampai hari ini semua masih sehat-sehat ya. Ya, tentunya kita akan melanjut materi kita. Hari ini Losa akan bahas mengenai yang namanya table di PowerPoint. Nah, tapi sebelumnya di sini saya mau menghilangkan dulu ya. Karena di sini ada objek teks, nantinya Lose susah ngejelasin, jadi ini saya mau remove dulu. Ada yang tahu caranya? Ya, mengganti layout. Mengganti layout berarti kita ganti layoutnya itu ke yang namanya blank ya, supaya dia kosong. Ya, terima kasih untuk yang sudah mengingat ini ya. Nah, ini kita ganti ke yang namanya blank. Ya, kalau sudah kosong seperti ini, Lose jelasinnya juga gampang. Oke, untuk memasukkan yang namanya objek table, table ya atau tabel ya. Nah itu kalau di media pembelajaran itu biasanya sering keluar itu tabel-tabel seperti itu ya. Nah hari ini Losa akan contohkan kita akan membuat tabel mata pelajaran ya, tabel mata pelajaran. Kita akan coba. Jadi pertama Lose perlu tunjukkan dulu cara untuk masukin tabel. Kamu bisa lihat di atas ini ada menu insert. Lalu di sini paling kiri itu ada object table. Ya, ada object table. Oke, mungkin buat kamu yang punya laptop atau PC di rumah, kamu boleh coba langsung ya. Kalau misalnya versi PowerPoint-mu ada sedikit beda dengan punya Lose, ya nggak apa-apa, tetap sama. Nah, tapi kalau yang Pak, saya cobanya di handphone boleh nggak? Kalau di handphone susah Lause bilang, tapi ya sebaiknya jangan, karena di handphone itu fungsi atau cara pemakaiannya berbeda dengan di komputer. Nah, cuman kalau kamu rasa mau coba ya boleh-boleh saja sih. Nah, cuman sebenarnya nggak Lause saranin ya, karena di komputer itu dia lebih kompleks, menunya lebih lengkap, lebih maksimal lah. Kalau di handphone itu ada beberapa fitur yang nantinya dihilangin. Nah, jadi itu sedikitlah perbedaannya ya mengenai handphone dengan di PC. Oke, Lose kembali lagi ke materi kita. Nah, jadi dalam membuat tabel, pertama sekali kamu harus tahu dulu bahwasannya tabel itu selalu terdiri dari yang namanya kolom dan baris. Oke. Nah, kolom itu yang ini. Nah, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Nah, baris itu yang ini. Baris 1, baris 2, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, pertama sekali dalam membuat tabel, tentunya kamu harus tahu dulu, kamu perlu berapa banyak kolom, berapa banyak baris. Oke. Ya, tentu saja seperti yang Lause bilang tadi ya, biar kita Lause jelasinnya bisa lebih terarah. Kita akan mencoba membuat yang namanya jadwal mata pelajaran. Nah, pada saat masa-masa pandemi ini, kamu kelas 8, kamu itu dalam satu hari itu kan ada 3 mata pelajaran ya. Nah, berarti saya perlu 3 baris plus 1 baris lagi. Berarti kita harus punya 4 baris. Kenapa kok 4, Pak? Ya, 1 lagi itu untuk kolomnya, kepala kolom. Untuk nulis hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu nggak termasuk ya, sampai Sabtu ya. Oke, ya Senin sampai Sabtu. Baru kan masuk pelajaran nantinya kan. Oke, nah kemudian itu baris ya. Nah kemudian kolom ya, kolom. Nah kalau untuk kolom berarti kita butuhnya 6. Kenapa 6? Karena ada 6 hari yang mau kita buat. Oke. Ya, maka kita langsung buat. Di sini kamu bisa geser sampai terbentuk 6 kolom lalu 4 baris. Ya, seperti ini. Boleh langsung kamu klik seperti ini, dia udah langsung muncul nih. Nah, ini udah muncul ya. Oke, 6 kolom 4 baris. Nah, atau bisa juga dengan seperti ini. Insert table ya. Di sini kamu bisa insert. Nah, lalu langsung dimasukkan saja, kamu butuh kolom berapa banyak, butuh baris berapa banyak. Rows itu baris ya. Nah, zaman gini jangan bilang sama Lause lagi, Pak, row itu apa, Pak? Aduh, ya. Nah, ini kalau masih nggak tahu, waduh harus buka kamus bahasa Inggris nih. Nah, oke ya, singkat cerita, ya anggap saja kamu udah ngerti ya, row itu baris. Jadi di sini kita langsung buat barisnya itu 4, kolomnya 5. Oke kan? Kolomnya 6 ya, sorry. Kolom 6, baris 4.
seperti ini. Ya, ini cara yang kedua. Oke, berarti sekarang udah bisa ya. Iya, nah salah satunya akan Lause hapus. Cara hapusnya saya klik di garis, saya tekan delete. Oke, ini dia. Nah, oke, nah supaya lebih bagus mungkin pertama saya mau lebarin kolomnya dulu. Saya tarik seperti ini, taruh di sudut-sudut boleh ya. Oke, taruh di sudut-sudut. Nanti mouse-nya itu jadi yang kayak gini bentuknya. Nah, kalau mouse-nya bentuk gini, ini untuk menggeser ya. Ini untuk menggeser. Oke, Pak, ternyata setelah saya gambar, saya kolomnya kurang satu, Pak. Gimana? Nah, kalau kolomnya kurang satu, kamu bisa ke menu layout ya. Menu layout. Di sini kamu bisa ada pilihannya insert left atau right. Nambah kiri atau nambah kanan kan gitu ya. Kanan dari siapa, Pak? Tergantung mouse posisi kursormu. Saya kasih contoh, misalnya kursor saya di sini. Berarti kalau saya nambah kanan, dia akan nambah kolom di sebelah kanannya. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Berarti sekarang kolom saya jadi 7 kan? Coba hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul nggak? Betul. Coba hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya? Nah, kalau sudah betul, 2000 years later. Ini udah 7 kolom ya. Itu ada yang ketawa tuh. Ketawanya telat. Oke, ya jadi di sini ada 7 kolom. Ya, ini kalau misalnya kamu tadi kurang kolomnya. Nah, sekarang kasus kita jadi kelebihan kolom kan? Jadi 7 kolomnya kan? Untuk hapus gimana? Sama. Posisikan kursor kamu di kolom yang mau dihapus di mana aja. Contoh aja saya bilang saya mau hapus di kolom terakhir ini ya. Nah, saya boleh taruh di sini aja. Lalu di sini akan ada pilihan delete. Masih di menu layout ya. Delete kolom. Oke, saya delete kolom. Ya, dia akan jadi 6 kembali. Oke? Ya, itu caranya kalau mau tambah atau kurangin kolom. Ya, singkat cerita, kira-kira udah 10 tahun kemudian kamu pun udah menguasai lah ya cara menambah dan mengurangi kolom. Oke? Ya, sekarang kita akan mengisikan. Di sini ada hari Senin, kemudian Selasa, kemudian Rabu, Kamis, kemudian Jumat, Sabtu. Nah, kalau sudah nih, Pak, kok tulisannya di atas? Jelek. Nah, ini biasa ya. Kita bisa blok. Nah, kita bisa blok seperti ini. Nah, di sini ada, saya cari dulu dia di, iya masih di layout juga. Nah, di sini ada 6 settingan nih. Nah, kalau yang di atas ini untuk menyetel kiri, tengah, kanan. Kita coba ya. Nah, ini sekarang kiri, tengah, kanan. Nah, kiri, tengah, kanan. Kiri, tengah, kanan. Kiri, tengah, kanan. Oke, ya kembali lagi ya, di bawahnya ini ada atas, tengah, bawah. Atas, tengah, bawah. Atas, tengah, bawah. Atas, tengah, bawah. Oke, udah ngerti ya? Nah, jadi udah langsung ulang-ulang kayak gini, jangan sampai nggak tahu lagi ya. Jadi kalau mau buat ke tengah, kamu bisa buat di sini kamu bisa buat center, lalu yang ini bisa buat middle. Oke. Ya, center dan middle supaya dia pas di tengah. Dan ini pun lebarnya kamu bisa setel lagi. Nah, lihat posisi kursornya Lause, mouse-nya Lause, saya kliknya di sini. Jadi ini bisa di setel ya, bisa dikasih agak barisnya itu jangan terlalu tebal. Nah, bisa kita buat jadi seperti ini. Oke. Iya, seperti ini. Ya, nggak usah serius-serius amat ya, dibawa santai aja. Ya, misalkan ini udah selesai, Lause nggak tahu yang nonton video ini kelas 7 yang berapa, harusnya semua lah ya, semua kelas 7 di seluruh Indonesia. Kok kelas 7? Kelas 8. Ya, kelas 8 di seluruh Indonesia menyaksikan video ini. Jadi di sini, misalnya kamu hari Seninnya itu belajarnya bahasa Indonesia, nah kamu bisa langsung ketikkan di sini, bahasa Indonesia. Pak, tulisannya kok gini? Gampang, kecilin aja di menu home, kemudian kamu bisa kecilin font. Tapi saran Lause, kalau kamu kecilinnya kayak gini, nanti kan ada ya yang besar kecil. Lebih bagus
ini kamu blok aja langsung semua, lalu dikecilkan sekaligus. Tapi yang atasnya ini jangan terikut ya. Nama-nama harinya jangan ikut, ini bisa kamu kecilin sekaligus. Yes. Ya seperti ini, kita kecilin misalnya ukurannya 12, kekecilan 14 ya, 14. Lalu sama di bagian layout saya bisa pilih ke center dan middle. Nah misalnya bahasa Indonesia, mate ya, kemudian Oke, anggaplah kamu udah selesai mengisi ini semua ya. Nah, kurang lebih dia hasilnya jadi seperti ini. Ya Pak, warna-warna ininya bisa diganti nggak? Bisa. Jadi kalau untuk mengganti warna table, kamu bisa pilih ke desain. Nah, di sini ada beberapa themes table, beberapa tema ya, yang bisa langsung kamu pakai, mau yang gimana. Misalnya saya pakai yang polos aja deh, misalnya yang ini tanpa warna ya. Kita nggak usah yang ribet-ribet warnanya, yang sederhana-sederhana aja. Ya seperti ini. Ini bisa kita desain sendiri. Jadi contoh tulisan ini saya mau kasih cetak tebal, saya bold. Nah lalu tipe fontnya mungkin mau diganti, saya bisa ganti tipe fontnya, misalnya ganti jadi Bogalo. Oke, seperti ini. Oke. Ya, kemudian mungkin kalau mau dikasih warna, saya bisa blok satu baris ini. Lalu saya pilih ke desain. Di sini saya bisa pilih ke shading. Kalau tadi yang pilih yang ini kan keseluruhan ya. Nah, kita jangan pilih itu lagi. Kita pilih shading di sini. Nah, saya bisa pilih warna yang saya mau. Misalnya yang ini. Nah, seperti ini. Oke? Ya, dengan menambahkan sedikit title, misalnya saya tambahkan di sini. Jadwal pelajaran kelas 8 SMP. Nah, di sini kita bisa buat ke tengah, saya perbesar tulisannya, saya kasih tipe fontnya yang lain. Ups, terlalu berlebihan. Saya ganti saja. Ya, misalnya seperti ini. Perbesar lagi. Iya, saya turunin. Cetak tebal, putar sedikit. Oke. Selesai. Ya, nah dengan menambahkan lagi sedikit background dan semacamnya, ya kamu udah bisa menghias slide kamu menjadi lebih bagus tentunya. Ya, intinya adalah pelajaran kita hari ini adalah gimana cara membuat yang namanya table. Sampai di sini dulu penjelasan Lawson untuk hari ini. Semoga ya, walaupun yang Lawson sampaikan di sini ya kadang-kadang nggak usah terlalu serius lah ya. Kita belajar harus have fun. Ya anggap saja hari ini Lawson sharing info buat kamu. Tapi jangan lupa latihan-latihan dan tugas-tugas yang berikutnya jangan kamu lupa kerjain. Oke? Walaupun kita belajarnya have fun, tapi tugas-tugas dan latihan itu tetap harus dikumpul. Karena disitulah sumber nilai kamu. Oke? Ya, sampai jumpa. Bye-bye.